udah telat setengah jam loh kita di sini. Ya, kamu seenaknya aja baru gitu. Aku udah ngantuk lagi. Oke teman-teman, maaf ya ibu telat cuma sedikit kan. Oke, langsung aja teman-teman, karena waktunya juga udah mulai berjalan ya, langsung aja buka bukunya, nggak usah basa-basi, kita belajar sistem ekspresi. Ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar apa? Tentang sistem pencernaan, Bu. Gimana sih? Kalian nggak belajar ya kemarin? Makanya belajarnya fokus. Itu PR ya bagi kalian, mau belajar atau enggak serah kalian. Ibu nggak peduli, yang penting ibu udah ngajar. Jadi tugas ibu selesai. Ih, kok gitu ya gurunya? Padahal kita nggak ngerti loh, bukan yang dipelajarin, tapi dia malah meninggalkan kita. Guru kita ini. Gimana sih? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Boleh dilihat ya teman-teman. Nah, jadi sistem ekskresi itu ada ginjal, ya ada ureter, ada kantung kemih. Teman-teman bisa baca ya di layar. Jadi ibu nggak usah capek-capek ngejelasin. Terus kulit, paru-paru, hati, dan ini ada struktur sistem ekskresi pada manusia. Bisa teman-teman lihat. Oke, kejelasan jelas nggak lihatnya? Oh ya udah, nanti kalian lihat sendiri ya. Ibu males. Ini ada sistem pada ikan. Terus ini burung. Kalian pelajari sendiri ya. Oke, ini apa ya? Paru-paru apa ginjal? Bu, kayaknya ini gambar paru-paru. Apa? Tadi paru-paru? Ya, ibu tahu sih, cuma ngetes doang. Oke, teman-teman, jadi sistem ekskresi pada hewan dan manusia itu berbeda ya. Itu poin pentingnya. Catat ya. Oke, selanjutnya kalian bikin kelompok deh. Tapi nanti ribet. Udah bikin sendiri-sendiri aja, cari materinya di Google, cari jawabannya di Google. Kalau nggak ngerti, tanya di Google. Soalnya ibu mau ngerjain tugas, jadi kalian fokus ke kerjaan kalian sendiri. Bu, maksudnya dicatat bagian mana ya? Semuanya aja, gitu aja pakai nanya. Cepet ya. Ibunya bisa jelasin sama seperti. Bu, kami sudah selesai. Boleh dicek nggak ya, Bu? Sudah betul. Lanjutkan saja. Nah, oke, kesimpulannya bahwa sistem ekskresi pada manusia dan hewan itu berbeda, dan setiap hewannya juga berbeda ya teman-teman. Jadi itu teh pokoknya beda deh, kayak gitu deh. Pokoknya nanti kalian belajar aja sendiri di rumah ya. Oke, jangan lupa ya dikerjain mind mapnya, entah kapan tuh kalian kumpulin. Bu, Aduh, nanya mulu, kalian tuh kurang pintar ya dalam memahami sesuatu. Udahlah, buru-buru. Jadi dulu, anak-anak jangan sengaja deh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak semuanya.
Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Nah, sebelum kita belajar biologi pada hari ini, kita belajar terlebih dahulu ya, biar proses belajar kita itu dimudahkan dan dilancarkan sama Allah. Oke, ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya anak-anak. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita di pelajaran biologi ini. Nah, Ibu pengen tahu nih dari anak-anak. Sebelum kita lanjut, kita akan review dulu ya materi selanjutnya. Nah, coba kalian sebutkan apa aja sih yang kalian ketahui tentang sistem pencernaan? Mulut, Bu. Betul sekali mulut ya. Ada lagi? Kerongkongan, Bu. Iya, kerongkongan. Nah, satu lagi deh, Ibu mau. Lambung, Bu. Baik, betul sekali ya anak-anak. Mulut, kerongkongan, dan juga lambung. Itu juga termasuk ke organ sistem pencernaan. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi, organ pada sistem pencernaan ini, dia dimulai dari mulut dulu. Baru masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir itu anus. Nah, karena anak-anak sudah mampu mereview dengan benar ya, jadi hari ini kita bisa lanjut pembahasan kita ke materi sistem ekskresi. Nah, Ibu pengen tahu dari kalian dulu nih, apa aja sih yang kalian ketahui tentang sistem ekskresi ini? Ginjal, Bu. Betul sekali ya, salah satunya itu ginjal. Jadi hari ini tuh kita akan bahas tentang gimana sih sistem ekskresi pada manusia itu berbeda dengan hewan. Nah, kenapa kita harus belajar materi ini? Supaya kita itu bisa paham tentang sistem ekskresi dan kita juga bisa lebih menjaga tentang diri kita dan juga menjaga kesehatan lingkungan kita. Jadi yuk, sebisa mungkin ya kita belajar itu dengan semangat, dengan rasa ingin tahu, karena ilmu ini tuh berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini kita masuk ke materi komponen utama pada sistem ekskresi. Terus ini juga sistem ekskresi pada ikan. Nah, menurut kalian ya, apa sih bedanya struktur sistem ekskresi antara ikan sama manusia? Manusia mengeluarkan urin lewat ginjal dan uretra, kalau ikan lewat insang ya, Bu? Betul sekali ya, seperti yang dijelaskan oleh Gina. Bedanya antara ikan sama manusia ini, kalau manusia itu sistem ekskresinya menggunakan ginjal gitu ya. Nah, tapi kalau ikan itu sistem ekskresinya menggunakan insang seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih, untuk hewan yang lain, apakah sistem ekskresinya sama? Gitu ya. Ibu pengen nih anak-anak membuat pertanyaan penelitian kecil ya. Yang pertanyaannya tuh, apa sih bedanya sistem ekskresi antara manusia sama sistem ekskresinya pada burung? Seperti itu ya. Oke, Bu. Iya mah beda, orang beda. Kalian masih bingung gak sih kalau yang ini? Ya kan? Tapi menurutku burung itu gak punya ginjal seperti manusia. Tapi kan tetap menghasilkan urin, cuma bentuknya beda. Begitu tahu, ini tuh kan kayak gini harusnya. Oke ya, tenang dulu ya. Nah, dua-duanya betul ya. Nah, tapi Ibu izin meluruskan dikit ya untuk Dinda. Nah, burung itu memang punya ginjal sama kayak manusia. Nah, tapi bedanya hasil ekskresinya burung itu asam urat ya, bukan urin kayak manusia. Nah, itu dua poin utama ya. Kalian bisa catat dulu ya biar nggak lupa. Nah,
Kalian udah ketemu kan datanya? Coba deh kalian bandingin dengan modul yang halaman 54 itu. Sama nggak datanya? Bu, guru punya kelaka ya? Iya, betul sekali ya Dinda ya. Kalau guru itu memang punya kelaka dan itu jadi poin penting juga buat kalian ya. Jadi boleh kalian catat. Buku paket yang halaman 54 itu sesuai nggak sih? Diskusinya bisa 5 menit lagi ya. Kita sebisa mungkin diskusinya itu tepat waktu ya. Kenapa Dinda? Ada yang dibingungin? Ibu, ini tentang habitat itu bagaimana ya, Bu? Oke, jadi tentang habitatnya bingung ya? Oke, jadi Ibu jelasin pelan-pelan ya. Oke, jadi tentang habitat, kan burung itu habitatnya di udara ya. Jadi dia memang ya untuk ekspresi ya memang dia memang pakai kloaka gitu. Ya kayak aku jelasin tadi gitu ya. Oh iya, Bu, berarti dari habitatnya ya, Bu? Oke, tepat sekali ya Dinda, hebat banget. Nah, jadi sebelum kita akhiri kelas ini, Ibu ada tugas buat kalian ya. Jadi, kalian buat mind map tentang sistem ekspresi manusia dan hewan ya. Nanti mind map itu kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya besok di kelas. Oke, karena waktu diskusinya sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan kita pada diskusi kali ini. Nah, coba sebutkan kesimpulan dari hasil diskusi kalian hari ini. Bu, jadi kesimpulan dari hasil diskusi hari ini, kalau sistem ekspresi pada manusia itu lewat ginjal, Bu, sedangkan untuk hewan itu berbeda tergantung habitatnya, Bu. Oke, bener banget ya Sinta. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Siap, Bu. Oke, jadi hari ini siswa yang paling aktif itu Dinda ya. Nah, tapi kalian semua tetap hebat, kompak juga ya. Bagus banget. Seluruh tadi pelajaran diskusinya. hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Kita ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.